Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak yang saleh dan soleha? Alhamdulillah, ketemu lagi kita dalam pembelajaran kita, pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. 3.3 Memahami makna Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32 serta hadis terkait. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32 dengan baik dan benar. B. Mendemonstrasikan pembacaan Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32 dengan tartil. C. Menjelaskan hukum bacaan qalqalah yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32 dengan benar. Yang D. Mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi pembelajaran yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Marilah kita dengarkan bacaan Surat Al-Maidah dari qori berikut ini. Ya رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 32 dari qori berikut ini. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi,
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang muslim, maka seolah-olah dia telah memelihara manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Baik anak-anak, sekarang kita akan membacakan hadis riwayat Muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kemudian dalam hadis Abu Dawud, an Abi Musal Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah, rawahu Abu Dawud. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Sekarang kita akan melihat kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 dan ayat 32 secara garis besar. Pertama, minuman keras atau khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Khamar hukumnya haram. Adapun jenis-jenis khamar adalah anggur, kurma, madu, gandum, dan syair yang telah difermentasikan dan berbagai macam jenis narkoba. Adapun dampak negatif khamar, minuman keras atau khamar dan narkoba dapat berakibat buruk pada kesehatan, baik fisik maupun mental, seperti malas makan, hidup jorok, terkena penyakit paru-paru dan hepatitis, sakit kepala, mual, muntah, dan susah tidur, gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, lamban, hilang kepercayaan diri, menghayal, penuh curiga, gangguan mental, antisosial, asusila, dan dikucilkan dari lingkungan, serta cenderung menyakiti diri bahkan sampai bisa menyebabkan bunuh diri. Adapun dampak negatif dari judi, yaitu dapat memecah belah persaudaraan, kemudian menimbulkan kebencian dan permusuhan, dapat menjauhkan diri seseorang dari mengingat Allah, menjadikan seseorang mudah meninggalkan sholat, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, dan membuat seseorang terjerumus ke dalam neraka. Kemudian dampak pertengkaran. Pertengkaran dapat menimbulkan korban jiwa, kemudian saling melukai diri, kemudian dapat terjerat dalam kasus kriminal dan merusak persatuan dan perdamaian. Bagaimana cara menghindari perilaku minuman-minuman keras, berjudi, dan bertengkar? Pertama, memperkuat fondasi agama dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak mengingat Allah dengan berzikir. Yang ketiga, memperdalam ilmu agama. Yang keempat, berhati-hati dalam memilih teman. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari tempat-tempat yang berpotensi mendekatkan pada perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Oke, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya tentang hukum qalqalah. Dalam materi pelajaran surat ini ada hukum tajwid yang akan kita pelajari, yaitu hukum qalqalah. Qalqalah artinya pantulan atau memantul. Huruf qalqalah terdiri dari
ba, jim, dal, to, dan qaf. Macam-macam qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi dua. Pertama, qalqalah sugro. Qalqalah yang berada di tengah kata atau huruf qalqalah yang berharokat sukun asli. Contoh, taqwimah. Yang kedua, qalqalah kubro adalah qalqalah yang berada di akhir kata karena diwaqafkan. Contoh, walam yulad. Ya, baiklah anak-anak, dari materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini adalah pertama, bahwa Allah telah mengharamkan minuman keras atau khamar, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, khamar, judi, dan pertengkaran adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan yang harus kita hindarkan. Yang ketiga, dampak khamar, judi, dan pertengkaran adalah sangat merugikan bagi hubungan manusia kepada manusia yang lain dan sangat merugikan bagi kesehatan tubuh dan mental seseorang. Kesimpulan yang keempat, hukum qalqalah terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Ya, sebelum pelajaran hari ini ditutup, tugas yang akan Miss berikan adalah kalian mencatat materi dari video pembelajaran hari ini, lalu hasil dari catatan tersebut difoto dan dikumpulkan melalui WhatsApp dan dikirimkan secara japri. Itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik. Dan apabila ada hal-hal yang tidak kalian pahami, silakan kalian tanyakan melalui WhatsApp. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.